Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kondisi kesehatan kita dan menjaga kesehatan kita dan selalu melakukan protokol kesehatan. Pesan ibu yaitu pesan ibu selalu melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 32 Surabaya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 32 Surabaya. Kamis 28 Januari pada kesempatan hari ini 21 kita akan melaksanakan webinar tindak lanjut diklat profil pemuda Pancasila dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan 1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Surabaya. 5. Acara inti presentasi profil pemuda Pancasila. 6. Penutup. Untuk itu acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita semua membaca Bismillahirrahmanirrahim acara webinar pagi ini langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pembacaan doa oleh Bapak Ahmad Mujahidin. Waktu saya persilahkan. Monggo Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mudah-mudahan acara pada pagi hari ini yang penuh berkah adalah semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ala dunia wa dunia insolihah berupa bid'ah dan dan jadikanlah kepada kami wa auladana kebijaksanaan wa ta'ala dengan kami khususnya murid-murid SMP Negeri 32 Surabaya ya Allah minta kita wa hasil khair putra putri yang benar dan kebaikan dan ya Allah wa akhirul walidain
putra putri yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, berbakti kepada pasangan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman kepada hamba ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilman mubarakan, ilmu yang barokah ya Allah. Wala taj'alna, dan janganlah kau jadikan kepada kami ya Allah, wasiyakan mereka ahlikan wa khair, putra putri yang senantiasa melaksanakan ibadah dan taat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Surabaya, Bapak Dr. Andis Suito MPD. Waktu saya persilahkan. Koneksinya hilang, Bu. Loh, Pak Ito belum dinyalakan. Pak Ito belum dinyalakan. Kok sih? Pak Ito. Aduh, kandana. Speakernya belum dinyalakan. Siapa sih tak kenal ini, Brek? Ya gak ngomong. Siapa sih yang ngomong iki ya? Bentar, Bu. Wifi saya terputus. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya.
Bapak Ibu, staf, guru, karyawan SMP Negeri 32 Surabaya yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita bisa menjalankan satu kewajiban tugas rutin baik yang terkait dengan kegiatan pekerjaan maupun kegiatan di keluarga masing-masing. Tak lupa marilah kita selalu bersama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, suami istri kita yang di rumah dan keluarga-keluarga yang lain mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Bapak Ibu keluarga besar SMP 32 yang pagi hari ini barangkali sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang berhalangan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, kemudian yang sehat mudah-mudahan selalu sehat terus sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Bapak Ibu, marilah serta salam dan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk mengikuti meet yang terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dalam hal ini adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam diklat profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ada Bapak Ibu yang masih baru mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebetulnya ini juga ada kaitannya dengan pembentukan karakter siswa. Karena akhir-akhir ini kita tahu Bapak Ibu nilai-nilai luhur Pancasila yang dulu termaktub di dalam butir-butir Pancasila itu sekarang kan banyak yang dilupakan dan tidak dijalankan dalam sehingga dalam kehidupan sehari-hari di antara anak bangsa itu banyak yang keharmonisannya kurang. Oleh karena Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyelenggarakan satu diklat yang dikenal dengan dalam profil pelajar Pancasila itu sebetulnya mencakup 6 poin yang salah satunya pertama adalah agar siswa itu mulai dini beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan kebinikaan Bapak Ibu Indonesia itu kemudian yang lain budaya global kebinikaan yang ada di Indonesia saja tapi secara internasional ini Bapak Ibu yang ditanamkan di dalam karakter anak. Kemudian yang ketiga adalah supaya anak sejak dini dilatih untuk mandiri. Ya. Jangan sampai anak-anak itu mulai dini tergantung pada kehidupannya di orang tua, selalu di istilahnya dipandu, dipantau, diperintah dan sebagainya, bisa juga tumbuh dengan sendirinya sejak dini hidup mandiri. Tujuannya apa? Setelah kemudian hari kalau lepas dari orang tua itu sudah tidak merepotkan orang tua. Kemudian dari gotong royong
kita hidup Bapak Ibu sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Ya, ini pasti membutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, yang dimaksud dengan bernalar kritis atau menyalahkan orang lain, tetapi kita berpikir itu kita lakukan yang sesuai dengan kemampuan kita, bukan kita menyalahkan orang lain. Kemudian kemampuan kita bukan mempunyai pendapat bukan dengan bentuk solusinya juga ada. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah siswa dilatih untuk kreatif. Yang kreatif ya, karena itu sekarang kalau kita kreatif jelas tertinggal Bapak Ibu. Kita ambil contoh aja musim pandemi ini, kalau tidak kreatif, contoh aja memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau tidak kreatif sembarang beli secara manual ya, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu sekarang salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan sekarang itu kita menggunakan secara online dan sebagainya. Itu yang akan ditanamkan di kembangkan di dalam di tiap jiwa siswa. Itu salah satu yang terkait dengan diklat profil belajar Pancasila. Nah, hari ini Bapak Ibu nanti uji yang kami minta perwakilan dari SMP Negeri 32 Surabaya untuk mewakili sekolah untuk diklat nanti akan mendiseminasikan ke Bapak Ibu sebagai narasumber yang menerima informasi terlebih dahulu, nanti akan disampaikan, diperkenalkan kepada Bapak Ibu. Mari kita ikuti kegiatan manfaat sehingga nanti kita bisa melaksanakan apa yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang melaksanakan laporan-laporan yang banyak sekali dan apa yang dibutuhkan. Untuk itu kami mewakili sekolah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Ibu segera selesai dan mendapat imbalan amal Bapak Ibu, mendapat imbalan dari Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama-sama paparan atau destinasi hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Mohon maaf kekurangan kami. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Penting saya garis bawahi bahwa pelatihan atau diklat profil pemuda Pancasila dalam hal ini untuk membentuk karakter adik kita atau siswa sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya diharapkan bisa memiliki karakter seperti disebutkan Bapak Kepala Sekolah tadi, seperti disebutkan Kepala Sekolah tadi, untuk meneruskan perjuangan bangsa kita, meneruskan perjuangan bangsa yang jaya. Jadi pentingnya destinasi ini untuk disampaikan ke semua guru, Bapak Ibu guru, karena memang ini adalah hal yang sangat penting yang sekali untuk membentuk karakter bangsa. Selanjutnya adalah acara inti yaitu tentang profil pemuda Pancasila
oleh Ibu Wahyu Rizky Wahyu Rizky. selanjutnya Waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Eni untuk pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya nggih? Masih nyandep ya Mbak? Mbak Gigi nyandep tuh. Oh iya. Iya Bu, saya ini pakai wifi sekolah. Iya Bu, saya bentar nggih Bapak Ibu, saya tak pindah ke Nggak jelas suaranya. nggih. Suaranya kok putus-putus. Ya Mbak, terputus-putus. Nggih Bu, kalau saya pindah ke sini suaranya Ya Bu, kalau saya pindah ke sini suaranya saged jelas apa mboten nggih? Alhamdulillah jelas. Jelas. Kalau begitu saya pindah Kalau pakai laptopnya Bu begitu Eni. saya Sebentar, pindah siapkan memakai materinya, laptopnya Bu saya Eni pindahkan dan dulu. saya siapkan materinya, saya pindahkan dulu. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan kemarin pelatihan yang saya dapat dari mengenai profil pelajar Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter. Di awal acara dijelaskan materi oleh ketua dari Kemendikbud yang memegang untuk karakter anak-anak. Jadi ini saya rangkum karena banyak sekali materinya, jadi saya rangkum visual. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan AKM Bapak Ibu. Jadi dari karakter nanti berujung kepada AKM, tes AKM yang diadakan oleh pemerintah. Langsung saja. Jadi profil pelajar Pancasila dalam penguatan karakter. Di sini penumbuhan nilai-nilai utama karakter, ada olahraga, olah pikir. Ini menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara. Dan di situ menurut pasal 3 nomor 87 tahun 2017 tentang PPK itu ada religius, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, kebangsaan, cinta menghargai tanah air, menghargai prestasi, prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, sosial peduli dan yang sosial lainnya. dan yang lain-lainnya. Dari nilai-nilai Dari tersebut, nilai-nilai Bapak Ibu, tersebut, Bapak Ibu, untuk profil untuk pemuda profil pemuda Pancasila diambillah diambillah 6 pilar. Di sini ada 6 Di sini pilarnya. ada Ada pilarnya, integritas, ada integritas, religius, religius, nasionalis, kemandirian, kemandirian, gotong royong, nilai utama. Nah, dari sinilah Dari sinilah untuk untuk apa namanya mendasari adanya adanya PPP tadi. PPP tadi. Sebenarnya ini kita sudah Sebenarnya kenal ini dari kita sudah nilai kenal dari PPK yang kita nilai ajarkan PPK yang kita pada ajarkan anak-anak pada selama anak-anak sekolah. sekolah. Nah, ini pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan 14 Agustus 2020, Bapak Presiden mengatakan jika sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Pidatonya, nilai-nilai luhur Pancasila adalah kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Ini pidatonya Bapak Jokowi. Langsung Bapak Ibu kita masuk dalam profil pelajar Pancasila. Siapa sumber daya unggul manusia? Itu adalah pelajar. Panjang hayatnya memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar itu selamanya kan harus belajar dan harus belajar tentang nilai banyak kita ketahui sekarang ini anak didik sudah banyak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Kadang kalau bertemu gurunya tidak menyapa dan juga kadang tidak salim juga masa bodoh. Ketika gurunya mengajar di depan kelas, kadang juga ada anak-anak yang masih asik dengan apa yang dia lakukan sendiri dengan dunia dia sendiri. Itu yang menjadi pokok adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana pengembangan SDM yang unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus dengan kemampuan dari pelajar Pancasila harus mempunyai sikap yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, binekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan kreatif. Ini yang ditekankan untuk para anak didik kita nantinya. Jadi harus mempunyai 6 pilar ini. Kemudian ini penjelasan tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang poin pertama adalah akhlak bernegara, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada alam, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berangkat dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya yaitu jadi anak-anak nanti diharapkan
menanamkan profil pemuda Pancasila, anak-anak bisa lebih kuat berimannya. Jadi sholatnya tidak perlu diorak-orak. Sebelum pandemi kalau mau sholat gurunya masih ngorak-ngorak, ayo kebiasaan juga kalau mau sholat duha masih banyak guru yang keliling mencari anak-anak. Diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini dan yang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya sholat tidak perlu diarahkan, langsung berangkat sendiri ke masjid dan melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran. Terus kalau terhadap alam lebih kadang habis jajan membuang sampahnya kan di paci. Nah itu diharapkan dengan cinta terhadap alam, dia tidak merusak dengan cara yang simpel saja, yaitu membuang sampah karena kita masih sering masih ada di dalam bangku, di teras ya sudah langsung dibuang di situ, makanan bekas juga di situ. Kemudian berbinekaan global ini merupakan pelajar yang menerapkan budaya luhur, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga saling menghargai, dan kemudian terbentuklah budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya elemen kecil berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemudian komunikasi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Jadi sekarang ini memang kita sadari Bapak Ibu kalau anak cenderung memilih menyukai budaya dari luar, contohnya saja Korea. Saya juga suka Korea. Pasti banyak yang suka. Pelajari bahasa Korea seperti apa. Nah, diharapkan kalau mereka berkembang, mereka tidak hanya tertarik budaya yang datang dari luar, tapi mereka juga tapi budaya kita sendiri. Budaya kita kan sangat banyak dan luas. Contohnya saja saya kan mengajar bahasa Jawa. Itu ada kebudayaan di Jawa itu ada dari kita berada di dalam perut sampai meninggal kembali ke tanah. Banyak sekali upacara adat yang dilakukan, terus keseniannya banyak, karawitan, ada ketoprak, ada ludruk. Itu menurut generasi muda kita kan kurang keren, nonton drama Korea, terus bisa lihat hip-hop, seperti itu yang sekarang lagi digandrungi dunia. Diharapkan dengan adanya ini bisa mencintai budayanya mereka sendiri dan juga walaupun dia suka dengan budaya orang lain, tetapi tidak melupakan budaya kita sendiri. Terus kemudian gotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan secara kegiatan dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Elemen kunci gotong royong yaitu yang pertama kolaborasi dan berbagi. Ini terkadang di zaman sekarang kalau ada orang yang kesusahan, kadang juga masih banyak yang tidak mau membantu. Anak-anak kalau bukan teman satu gengnya atau teman satu komunitasnya, mereka juga tidak akan membantu. Kamu siapa sih? Kan kamu bukan komunitas kita, kan kamu bukan bagian dari kita. Dan dia cenderung lebih memberikan waktu pada komunitasnya daripada bersama berdua. Seperti curhatan banyak wali murid
anak-anak itu anak-anak itu yang kalau banyak misalnya yang ngegame kalau kayak misalnya sekarang ngegame ini, kayak Bapak Ibu sekarang game ini ngegame itu memang benar dia ngegame itu memang benar dia ngegame di rumah, mereka mereka mempunyai mempunyai komunitas yang yang bisa berhubungan lewat jadi WA. kalau malam Jadi kadang itu kalau sampai malam subuh, kadang itu sampai subuh anak-anak itu baru tidur karena itu tadi dengan game komunitasnya itu, dengan komunitasnya itu. itu Nah, banyak sekali terjadi. itu banyak sekali terjadi. Memang itu wujud dari gotong royong, tapi gotong royong, tapi gotong royong itu hal yang positif tidak gitu. positif gitu. Karena kalau Karena mereka kalau ngegame mereka lupa sekolah itu mereka masih tidur. Itu kemarin yang cerita bahkan waktu azan zuhur azan zuhur anaknya dibangunin itu nggak bisa, jadi Bapak sudah Ibu. diorak-orak sama Jadi orang sudah tuanya dari diorak-orak kecil, sama sholat subuh siang, ayo belajar ini sudah waktunya sekolah. Nah itu anak-anak orang tuanya dari tetap sekolah saja tidur, nanti bangunnya itu sudah tetap jam saja 2, tidur, sudah jam nanti 3. bangunnya itu sudah jam 2, sudah jam 3. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, Mudah-mudahan dengan kalau adanya ini bisa disampaikan ke kalau anak-anak bisa juga, disampaikan dengan anak kita dengan harapan pandemi juga selesai, jadi kita anak-anak didik bisa lagi supaya jadi kita lebih didik baik, lagi supaya jadi lebih baik, lebih menghargai lebih orang lain, orang lain, peduli terhadap orang lain, keluarga sendiri, dan berbagi sesamanya. dengan sesamanya. Kemudian ini yang Kemudian poin ini yang selanjutnya yaitu mandiri. poin selanjutnya yaitu mandiri. Pelajar Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil Elemen belajarnya. kunci mandiri Elemen yaitu kunci kesadaran mandiri akan yaitu diri dan kesadaran situasi akan yang diri dan dihadapi, situasi yang dihadapi, regulasi diri. regulasi diri. Jadi itu, terhadap anak-anak itu, kalau apalagi anak-anak kalau usia SMP itu kan masa puber, mungkin dia merasa dirinya sudah hebat, sudah bisa melakukan ABCD, melakukan jadi dia merasa ABCD, hebat, tapi jadi dia merasa hebat, tapi dia lupa akan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia lakukan itu terkadang dia dampak apa, terkadang dia sendiri yang penting dirinya sendiri senang gitu. kunci dari kemandirian di Kunci sini dari yaitu kemandirian di sini yaitu anak-anak dan itu menyadari mampu dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya. Jadi dia itu suka misalnya kepada olahraga futsal misalnya. Bagaimana cara bagaimana cara mereka mendidik terhadap mereka futsal? Bagaimana dia bisa menjadi dia bisa menjadi futsal, contohnya seperti itu, dengan tujuan yang positif. positif. Memang sekarang juga untuk games itu kan sudah masuk ke dalam olahraga, sudah diakui oleh Kemenpora juga ya Bapak Ibu. Nah anak-anak mungkin berpikirnya dengan main games bisa dia masuk e-sport yang bisa menghasilkan uang banyak. Mungkin anak-anak sekarang pikirannya seperti itu. Saya juga tidak tahu karena memang dari e-sport sendiri bisa menghasilkan uang miliaran gitu. Tapi kan itu juga butuh proses. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Terus dia juga bisa menjawabnya. Jadi kalau mandiri misalnya seperti pagi ini sekolah mulai pukul setengah 7, jam 7. Kemudian nanti harus nonton TV 9, harus mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu selama saya mengajar 1 tahun ini hampir ketika pandemi ini hanya sedikit anak yang melakukan seperti itu. Banyak diantaranya kalau tugas mungkin masuknya malam. Contoh dia belum bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, belum mandiri. Terus kemudian yang selanjutnya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen kunci bernalar kritis yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Terus yang terakhir mengambil keputusan. Ini di sini bernalar kritis. Kalau saya baca soal-soal di AKM di Bapak Ibu, soalnya itu cenderung kepada anak untuk berpikir secara
Contohnya misalnya soal yang misalnya membeli baju beli satu gratis satu dengan baju yang diskon 50% itu murah yang mana, itu kan harus dinakar. Artinya kita juga kalau belikan juga menghitung dulu ini murah yang mana, ini murah yang mana gitu Bapak Ibu ya. itu yang ada di dalam ada di dalam AKM. Jadi kalau dibilang AKM soalnya susah-susah, saya lihat memang susah Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak yang mengikuti AKM nanti bisa mengikuti dengan baik. Nah, kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermanfaat dan menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, ini yang perlu kita bangun anak-anak tidak mempunyai mental kadang anak-anak kalau kita beri tugas memberi tugas kepada anak-anak. Saya di awal pertemuan pasti memastikan kepada anak-anak. Jadi saya menilainya adalah proses. Jadi anak-anak sekarang kalau mengerjakan tugas apalagi seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu banyak yang copy paste internet Bapak Ibu. Jadi mereka cari di internet. Kan kalau bahasa Jawa kan bisa dilihat. Ini anak ini benar bikin sendiri apa enggak, dari bahasanya kan bisa dilihat sendiri. Mungkin kalau anak bahasa Jawanya tidak mungkin kecampuran bahasa Indonesia, mungkin campuran bahasa Surabaya, itu menurut saya itu malah dia yang bikin sendiri daripada anak yang internet itu bahasanya itu malah bahasa Jawanya itu malah bagus. Jadi itu cara saya mendeteksi dan menilai anak itu mengerjakan sendiri atau dia mencari kopas di internet. Dan ketika mereka jawaban anak A dengan C kadangnya itu sama. Plek itu. Ya, saya harapkan dengan saya sendiri melakukan kepada anak-anak, tolong kalian benar-benar hasil karya kalian sendiri, akan terlihat karya kalian sendiri dengan karya kalian mencontek di internet itu sangat harus ditanamkan. Kemudian ini strateginya kampanye komunikasi publik seperti ini saya mengkampanyekan. Saya mohon maaf kalau saya grogi Bapak Ibu ya, tangan saya dingin karena saya pertama kali ngomong di hadapan orang banyak seperti ini. Ya, ini tahap yang pertama membuat orang sadar, tahap yang kedua membuat orang lain tahap yang ketiga membuat orang bergabung, membuat orang melakukan. Dan tahapan ini mungkin butuh proses dan waktu Bapak Ibu tidak bisa dalam dengan 1 bulan, 2 bulan mungkin tidak bisa, mungkin harus butuh berbulan-bulan untuk keteladanan kepada anak kita. Apalagi di era pandemi ini kita berkomunikasi dengan anak sangat jarang. Mungkin kalau ada 2 jam pelajaran seperti saya 80 menit bisa itu mungkin bisa dengan anak-anak mungkin cuma 45 menit itu yang ikut tidak banyak, yang paling banyak mungkin 12 orang 15 orang seperti itu. Jadi untuk memantau anak-anak susah. Nah, ini ada sebuah video. Coba saya putarkan. Apakah lemah atau tidak?
Nah itu tadi video tentang bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak-anak, profil pelajar Pancasila. Satu caranya dengan seperti itu. Jadi kita bentuk agen-agen di setiap kelas untuk menyuarakan tentang profil pelajar Pancasila. Nah ini pembinaan kesiswaan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk kegiatan yang bisa sekolah yaitu pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ekstrakurikuler rohis, masa pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib sekolah, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini saya rasa di sekolah kita sudah menerapkan ini. Mungkin karena adanya pandemi mungkin ya agak longgar nih Bapak Ibu ya. Tidak seperti kalau anak-anak bertatap muka langsung dengan kita. Kemudian berkebinekaan global, kegiatannya mengadakan pentas seni dari berbagai daerah, festival pakaian adat dari berbagai bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Ini untuk kebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong untuk kegiatan melaksanakan kerja bakti, Jumat peduli pada orang miskin, musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam setiap kegiatan di sekolah. Nah ini insya Allah sudah dilaksanakan oleh SMP 32 sebelum pandemi. Banyak kegiatan dari bansos, terus setiap Jumat selalu membersihkan kelasnya masing-masing dan lingkungan sekolah. Mandiri untuk kegiatannya melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan pada belajar peduli lingkungan. Insya Allah ini juga sudah kita laksanakan di sekolah. Kemudian bernalar kritis untuk kegiatan pemilihan raja dan ratu perpustakaan, kegiatan membaca masal, pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Ini juga insya Allah di sekolah kita juga sudah melaksanakan di Bapak Ibu, bahkan ada dulu sempat mengikuti itu juara nih. Ya itu dulu sempat juara juga. Terus kemudian kreatif untuk kegiatan pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, sains, olahraga, seni, bahasa, hasil karya siswa, menyelenggarakan Yoga, Olimpiade Sains, Bahasa Indonesia, seni dan olahraga. Ini di sekolah kita selama saya berada di sini itu sepertinya juga sudah dilaksanakan. Profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Integrasikan semua mata pelajaran untuk kegiatan berdoa, sebelum hari kita belajar, mengenal nilai-nilai inti pada semua mata pelajaran. Sepertinya juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. RPP kita juga ada dari poin-poinnya, dari poin-poinnya KI 1, KI 2 itu sudah dimasukkan adanya beriman dan berbangsa. Berbinekaan global diintegrasikan bahasa Inggris dan IPS. Karena kalau kebinekaan global mengenal budaya-budaya di luar, kalau untuk bahasa Inggris yang ada di sekolah, jadi bahasa Inggris memang harus ditanamkan kepada anak-anak untuk bisa berinteraksi dengan orang dari luar. Kemudian untuk mata pelajaran IPS mungkin budaya tentang kebudayaannya, karena budaya banyak yang
datang dari bagaimana luar, memfilternya, bagaimana agar bisa memfilternya, agar yang bisa bagus diambil, yang jelek bagus diambil, yang jelek tidak usah diambil. kemudian bentuk kegiatannya, Kemudian bentuk penguasaan kegiatannya, bahasa Inggris, penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya nasional dan global. mungkin siswa kita juga Mungkin siswa sudah kita banyak juga yang bisa sudah banyak yang berbahasa bisa Inggris, berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. bergotong royong, Bergotong royong, diintegrasikan semua mata pelajaran, bentuk kegiatan pada kelompok sebelum ini, pandemi pas lakukan sebagai guru di lakukan kelas, sebagai guru di ketika kelas, tetapi ketika pandemi ini sangat susah sekali untuk melakukan kerja kelompok atau bahkan berdiskusi. Terus mandiri, Diintegrasikan semua mata pelajaran, bentuk kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa COVID, mengerjakan semua tugas-tugas dari semua. ini sudah kita laksanakan. Bernalar kritis, diintegrasikan semua mata pelajaran, bentuk kegiatan, semua siswa membaca buku teks, penunjang dan sumber belajar lainnya, berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan ini bermasyarakat. Ini juga mungkin sudah kita laksanakan. bernalar kritis, bentuk kegiatan, mata pelajaran, bentuk kegiatan, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan ini inovatif. juga di masa pandemi juga Di masa pandemi lebih banyak menggunakan media baik dari menggunakan media baik dari YouTube maupun dari YouTube maupun dari bikin sendiri, belajar pembelajaran video pembelajaran bisa sendiri yang merangsang anak untuk bisa merangsang anak kritis. untuk berpikir kritis. Ya Bapak Ibu, Itu tadi hasil presentasi saya selama diklat mengikuti profil pelajar diklat Pancasila. profil pelajar Banyak Pancasila. sekali sebenarnya Banyak sebenarnya sekali itu sebenarnya saya itu ringkaskan saya saja. ringkaskan Karena juga waktunya terbatas ya Bapak Ibu. terbatas ya Bapak Ibu. Saya juga memohon Saya maaf juga apabila saya dalam menyampaikannya kurang jelas. kurang jelas. Saya baru pertama kali berhadapan dengan banyak orang seperti ini, jadi saya sedikit mudah-mudahan saya sampaikan yang saya sampaikan memberikan manfaat bisa memberikan manfaat untuk terima kasih. terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bu Kiki tentang profil pemuda Pancasila yang diikuti oleh Bu Kiki dalam diklatnya. Saya ambil kesimpulan bahwa adanya diklat profil pemuda Pancasila itu karena dilatar belakangi oleh fenomena pelajar sekarang pada umumnya itu karakternya sudah banyak yang melenceng dari norma-norma karakter Pancasila. Untuk itu kita sebagai pendidik, kita sebagai guru punya tugas yang sangat berat, karena bagaimanapun juga kita harus mengantarkan anak-anak generasi muda Indonesia yang selain cerdas juga berkarakter. Dalam penanaman itu, maka kita dalam menyampaikan pembelajaran itu mengacu pada 6 pilar, yaitu 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kebinekaan global, 3. Gotong royong, 4. Mandiri, 5. Kritis, 6. Kreatif. Dan dari yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, bahwa semuanya itu paling efektif adalah kita memberikan tindakan, bukan hanya teori saja. Jadi ada berbagai macam tindakan itu ya, berupa kegiatan-kegiatan yang kita berikan pada anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai yang diharapkan pada profil pemuda Pancasila. Demikian webinar hari ini begitu bagus disampaikan oleh Bu Kiki, dan semoga saja kita bisa melaksanakan dengan baik, kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita menjadi sesuai yang diharapkan pada profil pemuda Pancasila. Terima kasih atas
partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu hari ini. Untuk penutupan, marilah kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.